Oke, jadi kita mau bahas tentang GTM. Ya, kamu harusnya tadi di YouTube juga udah dapat gambaran sekilas. Tapi biar kita makin pasti aja, ya kita mau coba eh, rekap ulang semua sekaligus kita mantepin lah konsep dasar dari GTM sendiri. Ya, nah di sini saya punya catatan kecil. Ya, selama kita follow along, kamu bisa nanti ngelihat konsepnya. Ya, jadi Google Tag Manager. Jadi di Google Tag Manager itu apa sih? Google Tag Manager itu sebenarnya dia tuh kayak fitur atau fasilitas dari Google untuk bikin yang namanya kontainer ya atau semacam wadah untuk menjalanin script tanpa pakai CMS, tanpa ngerepotin developer aslinya ya. Jadi contoh misalnya kita punya situs Analytics Node nih ya. Kalau kita mau pasang tracking, normalnya ya kalau bicara normal kita tuh harus masuk ke halaman adminnya, mesti tahu cara kerja programnya seperti apa, ya. Terus baru kita taruh skripnya di halaman A, halaman B, halaman C. Yang mana itu dalam tanda kutip kalau kita bicara marketing punya risk. Risknya apa? Development cost, ya. Jadi kenapa pakai GTM? Ya, kenapa orang pakai Google Tag Manager atau GTM? Yang pertama itu soal development cost, terutama kalau kita bicara marketing nih, ya. Kita bayangin kita minta tambahin tracking A, tracking B, tracking C gitu ya. Kita udah minta-minta ternyata itu nggak jalan atau berjalannya short term ya atau itu gagal gitu ya. Sementara udah ada development yang dibuat di sini. Ya, jadi itu development cost. Kedua, ini bicara soal prototyping ya. Prototyping ya kalau saya bilang rapid ya atau buat POC, proof of concept ya. Sama nih kayak misalnya kita lagi kerjain situs IKEA. Kita bilang, pakai skema ini bagus. Jadi sebelum kita minta developer awalnya itu bikinin, yang mana itu nanti ada cost-nya gitu ya. Dengan GTM kita tuh kayak bisa ngetes dulu, mastiin dia jalan dulu, baru setelah ini jalan, baru kita minta ke developer utamanya itu ya untuk melakukan adjustment. Jadi kita tuh nggak coba-coba sama situs kita sendiri. Ya, cuma GTM ini juga punya kelemahan. Weakness. Kelemahannya apa? Satu, ya, ada risk untuk broken site. Kenapa maksudnya? Jadi gini, misalnya kita tuh bilang kita mau ngelacak halaman XYZ gitu ya. Tapi satu kali sama si developer utama halaman XYZ tuh hilang. Ya, atau kontennya udah nggak ada lagi, nggak berlaku. Nah, tuh tracking kita jadi rusak tuh. Atau di halaman ini, misalnya saya punya satu halaman seperti gini, eh ternyata halamannya ini diupdate. Ya, halamannya diupdate, terus GTM-nya nggak dirubah. Saya ambil contoh. Kita kan kemarin pakai IKEA nih misalnya. Kita tuh punya GTM di IKEA untuk apa? Untuk nge-listen atau nge-render konten-konten yang ada dalam item block. Ya. Jadi kita bilang nih, semua yang kelasnya, ya item block ini kan kita pakai item block nih. Ya. Semua yang item block di sini, itu kita capture. Tapi ternyata satu kali sama developernya diganti. Bukan item block, tapi namanya misalnya product block gitu. Ya, sama developer diganti nih ya bahwa namanya bukan lagi item block. Oh, sekarang kan namanya item block nih, dia ganti namanya product block gitu. Itu langsung broken tuh situs apa script kita langsung nggak jalan. Nah, misal kayak gini, kenapa? Karena kita bilang GTM secara terpisah karena ini tidak terhubung dengan CMS, tidak berhubungan dengan backend. Atau kita ada perubahan di layout, bisa berantakan. Nah, itu salah satu kelemahannya GTM. Ya, jadi kalau kamu nanti ditanya satu kali,
Ya, apa itu GTM? GTM itu sebenarnya sebuah wadah atau kontainer untuk naruh skrip-skrip yang bisa kita lakukan tanpa harus merubah sistem utama. Jadi kayak IKEA nih, ya nggak usah pusing sama back end-nya, CMS-nya segala macam. Kita ngubah dulu di sini, pakai front end, pakai dari sisi browser, pakai Google Tag Manager. Ya, so itu dasar daripada Google Tag Manager. Ya, nah setelah kita tahu kenapa kita pakai GTM, sekarang cara kerjanya gimana? Wadah ini cara kerja gimana? Atau kontainer ini cara kerja gimana? Jadi cara kerja GTM itu dibagi tiga. Ya, yang pertama sebutannya variabel, ya. Kemudian ada tag, ada trigger. Udah, cuma tiga aja. Variabelnya apa, tagnya apa, triggernya apa. Nah, kalau kita bicara variabel, ya, dalam satu halaman itu Google Tag Manager udah punya ada yang namanya automatic variable. Ya, disebutnya variabel. Jadi ini layoutnya. Ya, ada namanya variabel. Ya, variabel itu apa? Variabel itu berarti data. Data apa yang bisa diambil otomatis oleh GTM? Contohnya data ini halaman. Ya, ini sebutannya otomatis nih, built-in variabel. Tapi kita bisa bikin sendiri. Nah, ini yang kita bikin sendiri. Ini kita bisa bikin author, de-extraction segala macam. Kayak kita bisa bikin variabel sendiri lah. Ya, dan variabel ini punya tipe variabel. Nah, ini tipe-tipenya. Ya, ada container ID, regex table, wah semua lah, ada banyak lah di sini. Ya, nanti kita akan bahas ini. Yang penting kamu tahu konsepnya dulu. Ya, variabel ini bergantung bergantung buat apa? Bergantung untuk menyusun tag atau trigger. Ya, contohnya gimana? Misalnya kita mau ngelacak sebuah engagement. Misalnya orang klik link gitu ya. Ya, misalnya orang klik link, saya mau saat ini diklik ya, dia kirim pesan gitu atau kirim data ke Google Analytics misalnya. Nah, variabel ini sangat membantu ya. Membantunya apa? Membantunya kalau pakai variabel kita bisa dapat namanya page path. Jadi triggernya adalah di sini. Contoh ya ini analytics. Misalnya saya mau melacak khusus halaman apa itu recommended event. Apa itu recommended event? Ya. Jadi saya bisa bikin rules kayak gini. Ya di triggernya. Triggernya kita baru ngomong trigger ya. Bikin satu rules yang mana pelacakannya itu jalan. Namanya trigger kan pemicu ya. Jadi sebuah tracking itu jalan kalau trigger page view ya di halaman itu namanya page path mengandung apa itu recommended event. Ya. Jadi misalnya ini page view atau kita sebutnya PV ya, page view recommended event. Nah, kita bikin baru trigger nih. Istilahnya tombol pemicunya lah. Ya, ini kita bisa lihat dari last editnya di kanan nih. Ya, bahwa kita bikin sama namanya PV recommended event yang mana definisinya adalah saat halaman mengandung apa itu recommended event. Ya. Dan ini ada banyak sekali trigger type atau tipe trigger. Ya, jadi di sini kita bisa lihat tipe trigger tuh ada banyak. Ya, ada klik link, ada tadi page view, ya, ada custom event, ini beberapa yang kita sering pakai. Ada YouTube video, scroll, jadi ke trigger pada saat dia scroll 50%, 90% gitu kita bisa tahu. Ya, pada saat Windows atau browsernya selesai load, atau saat DOM-nya selesai load. Nah, ini DOM sama Windows ini agak advance nih. Tapi semoga kamu ada gambaran ya, bahwa tipe trigger itu ada banyak. Ya, salah satunya adalah ini, page path, bisa URL, ya, URL mengandung apa itu recommended event. Ya, kita kasih nama di sini, saya kasih singkatan PV biar kita tahulah kalau PV itu page view.
Berarti di level halaman recommended event. Sini saya save. Nah, jadi di catatannya kita tulis lagi jadi variabel, ada namanya trigger, ya, kapan ya script atau tag dijalankan. Nah, variabel nih kalau dunia coding ini penyimpan nilainya, penyimpan atau nilai. Tag ini apa? Tag ini adalah scriptnya, script atau trackingnya. Nah, jadi logikanya gini, ya, script jalan saat trigger tertentu. Nah, tag maupun trigger itu perlu data. Datanya itu diambil dari yang namanya variabel. Ya, jadi ini kalau Google Tag Manager ini kayak trio, ya, trio variabel ini yang jadi dasarnya ya, yang jadi dasarnya. Nah, saya ambil contoh yang paling sederhana, ya, misalnya saya mau pop up, ya, gitu dia masuk apa itu recommended event, dia pop up bilang halo gitu misalnya, ya. Nah, kita tahu ya, kita tagnya itu berarti tag JavaScript custom HTML, kita mau naruh custom HTML ke halaman apa itu recommended yang kalau kebuka dia tuh alertnya kayak gini aja nih, alertnya misalnya cuma halo. Nah, ya halo gitu ya. Nah, kita mau bikin kayak gitu. Ya, ini yang paling sederhana dulu nih. Nah, kalau kita udah tahu gitu, berarti di sini kita udah masuk ke tag. Ya, tagnya apa? Jadi saya new di sini. Ya, tagnya adalah misalnya trigger halo. Ya, trigger tadi kita udah set ya, triggernya adalah PV, page view, recommended event. Nah, tinggal ini kan trigger nih pemicunya. Sekarang begitu ini sesuai, kalau kita lagi buka halaman recommended event, kita tuh mau ngapain? Nah, ini nama tagnya. Tagnya tuh juga ada banyak, ya. Tapi paling simple saat kita ini sekarang lagi latihan, kita pakainya custom HTML. Ya, di sini kita tulis saja script type text JavaScript. Karena kita mau JavaScript. Oke, kita kasih alert tadi ya, alert halo. Ya. Jadi kita simple aja, kita mau jalanin script halo, ya. Yang mana script halo ini dijalankan pada saat trigger page view recommended event-nya jalan. Ya. Nah, kalau udah selesai gimana? Kita preview di sini, preview. Ya, begitu preview dia bilang mau tambahin URL-nya apa, kita masukin aja di sini. Apa itu recommended event? Ya, kita close, kita masukin. Ya. Nah, tuh halonya keluar langsung. Halo, gitu ya. Nah, kalau kita pakai Tag Assistant itu kayak bener-bener tools buat ngedebug Google Tag Manager-nya kita sih. Jadi kita melihat Tag Assistant di sini, kan connect ya, kita continue. Kita bisa lihat nih di halaman ini kira-kira trigger apa yang keluar. Nah, ini udah kelihatan ya. Trigger halo sama trigger Google Tag GA4. Sorry. Ya, trigger halo ke fire satu kali di halaman ini. Ya. Nah, halo itu apa? Tadi saya udah cerita ya, halo itu adalah kalau URL mengandung recommended event, kemudian di sini triggernya adalah eh sorry, ini triggernya ya. Kalau PCL mengandung apa itu recommended event. Nah, di sini kita bisa lihat nih parameternya si yang Google kasih apa. Kita ke variabel. Di sini Google kasih banyak sekali variabel ya. Nah, tapi yang kita pakai itu page path atau page URL sama aja ya. Artinya kalau di sini rules-nya
adalah, oke saya masuk sini ya, tag ya. Kalau di sini trigger halo ini, rules-nya adalah page URL mengandung atau contain apa itu recommended event. Berarti kalau dia masuk halaman lain, dia nggak pop up nih. Kita bisa lihat di sini. Ya, kita coba masuk ke halaman home. Dia nggak ada pop up. Ya, coba ya, saya tarik sini. Nah, begitu masuk halaman ini, ada pop up. Ya, masuk halaman home. Loh, nggak ada pop up. Ya, masuk recommended event, ada pop up. Ya, jadi ini prinsip dasarnya dulu nih, biar kamu tahu. Ya, ini dia nih. Ya, bahwa cara kerjanya ada variabel, text, sama trigger. Oke. Habis ini ada pertanyaan dulu gak, David? Open mic. Ada yang kamu tanya? Oke, bisa diulang bagian preview ya. Oke, jadi preview itu untuk ngetes sebelum di deploy. Jadi gini, walaupun di sini dia jalan, ya ini dari sisi user. Kalau kamu masuk ya, kalau kamu masuk kan kamu misalnya belum login ke GTM ya. Kalau saya masuk pakai Firefox misalnya. Nah, ini saya masuk pakai Firefox. Dari ya, ya. Nah, dia nggak akan keluar. Kenapa? Karena debug mode ini kan ini ya, kalau kita buka pakai browser lain ya, kalau pakai browser lain ini nggak keluar, tuh nggak keluar. Nah, ini enaknya Google Tag Manager karena kita masuk ke dalam debug mode pakai Tag Assistant. Jadi begitu pakai Tag Assistant, apapun yang kita rubah di sini ya itu nggak akan reflect ke publik. Jadi ini kayak semacam private tester lah gitu ya. Ya. Nah, masuk ke preview gimana? Klik di sini. Jadi di sini kita mau ngetes nih misalnya trigger halo, tinggal klik preview aja. Nah, suruh masukin URL-nya, kita masukin. Nah, itu kan dia mulai lagi ada halonya. Tapi kalau di publik belum ada, karena dia konsepnya adalah deployment. Jadi setelah kita beresin semua, di sini kita submit, spread gitu ya. Begitu kita submit, baru di-push ke dalam production, yang artinya nanti kalau pakai semua browser tanpa harus login ke GTM segala macam, dia langsung kelihatan. Tapi kalau kita masih testing-testing, ya kita pakai preview di sini. Jadi preview ini bukan submit ya. Preview ini benar-benar untuk testing dari sisi internal kita dan tim aja. Nah ini dia. Ya tuh, continue. Nah itu hello-nya keluar lagi. Yuk, ada pertanyaan lagi sebelum lanjut? Oke, lanjut ya. Nah, sekarang kita udah tahu cara kerjanya. Sekarang kita praktek nih. Misalnya di apa itu recommended event, ya kita mau masukin gambar, ya begitu cari gambar ya, banner 17 Agustus contoh lah. Kita cari yang bagus ya, ini deh misalnya ya, ini kan bagus nih ya, coba kita lihat bisa kita pakai gak ya.
Nah, ini kan bisa nih, ya. Nah, kita itu mau masuk di sini nih. Ya, kita mau injek ke sini pakai Google Tag Manager. Jadi kalau kita bicara secara coding, yang kita lakukan tuh adalah di sini P, kita lihat di sini ya, di sini aman. Ini P, bisa tambahin nih, edit HTML, IMG, SRC. Nah, bisa seperti ini. Kita lihat bisa tuh, bisa ya. Jadi gambarnya masuk ke sini. Wah, gambar terlalu besar nih. Coba kita ganti lagi. Hitnya di 100. Kemudian 50. Eh, sorry. Karena ini bukan CSS ya, sorry salah. 50. Ini kok nggak turun ya? Sebentar. Pakai CSS aja, Pak ya. Style 8.2 50 pixel. Nah, itu ya, cuma 50. Kita mau ganti dia jadi 150, 200. Misalnya kayak gini. Ya. Nah, gimana cara pakai GTM-nya? Ya, jadi ingat ya, kita mau bikin halamannya seperti ini. Jadi yang tadinya nggak ada Dirgahayu, tiba-tiba ada Dirgahayu. Ya. Nah, caranya pakai GTM simple. Ya. Pertama, kita mesti tahu dulu gimana cara masukin ini ke sini. Ya, makanya kita pakai bantuan AI. Ya. Eh, Oke, jadi di sini misalnya, oke, di section, misalnya ini ya, sebelum block list, dari ya, P pertama, ya, saya mau hide. Oke, berarti ke Gemini dulu nih. Jadi kita belum langsung ke Google Tag Manager ya. Ini balik lagi nih, kita bicara sama AI. Tadi ya, saya post dulu. Ya, jadi Gemini, eh, create JavaScript function to to hide the first P tag, nama tagnya P kan di sini. Mana tadi itu? Ya, ini kan ada P pertama nih, the first P tag. Ya, to hide the first P tag in, misalnya ini namanya ya, inside breakdance style. Oke, misalnya seperti ini. Inside class. Nah, contoh seperti ini.
Sorry, sorry, sorry. Saya salah. Ya, harusnya saya post recording malah itu. Ya. Jadi contoh ya. Jadi contohnya, saya ulang. Kita mau nginjek ini, berarti kan kita butuh tahu nih, ya. Ini mau taruh di mana? Taruhnya di P, misalnya P 4 kategori interaksi bla 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 bla. Jadi kita mesti deteksi P yang pertama tuh apa, ya. Jadi saya bilang sama si Gemini, create a JavaScript function to hide the first P tag inside class breakdance rich textile. Ya, jadi kita lihat di sini. Oh, ini kan ada namanya breakdance rich textile. Ya, kita cek dulu nih, benar nggak di sini? Ya, copy, ya, kita tag manager. Kita lihat AI-nya pinter gak nih? Ininya, kita masuk konsol, copy di sini, terus kita panggil fungsinya. Hide first paragraph. Sorry. Hide first paragraph. Ya, ekspektasinya apa? Ekspektasinya P yang di atas nih hilang. Kita lihat ya. Benar ya, P-nya hilang ya. Berarti script ini jalan. Nah, berarti ini udah oke. Tinggal kita modifikasi sedikit. Ya, modifikasinya apa? Modifikasinya kita mau nambahin gambar ini kan. Oke, ya. Change change the function name to display image. Display image. Display banner. Ya, kita kasih nama ini. Ya, jadi nama functionnya change banner at. Oke. Nah, kita bilang nih, before ya, modify the script ya, before the first p tag ya, display image with URL ini and set the height to 100 pixel. Oke. Nah, JavaScript-nya dibikinin lagi nih. Makanya saya bilang, ya kita harus biasa sama JavaScript. Alah, nih dia malah ya yang ngaco. Ya, display image. Kalau kita agak teknis, display image tag and set src to gitu ya. Biar dia lebih ini. Nah, ini AI-nya salah salah ngerti. Nah, di sini udah bener nih. Nah, jadi dia create container dokumen rich style bener. Ya, kalau ada dia ngelihat first paragraph bener. Nah, sebelum first paragraph parent note insert before ya banner image-nya ini, head-nya ini, src-nya ini. Oke. Nah, ini kita kopas balik ke target kita. Target kan ini kan, ya. Ini kita refresh dulu nih biar dia balik. Kemudian di sini kita copy, ya. Kemudian kita panggil namanya display banner ads. Oke. Ya. Ekspektasinya apa? Ekspektasinya sebelum dia masuk, ya. Jadi sini kan kita tadi udah set ya. Ambil P-nya, berarti ini P-nya dia ambil. Ya, kemudian kita create image, search source-nya ke sini, head-nya ini, insert before. Jadi sebelum P, insert before banner image gitu ya. Oke, kita set di sini. Sekarang harusnya dia jalan. Nah, jalan tuh.
Ya, tinggal hitnya aja nih masalahnya. Ya, ya. Oke, jadi kita lihat sekarang di sini hitnya berapa? Hitnya 100 nih, harusnya hitnya jangan 100. Ya, harusnya pakai style. Nah, saya modifikasi sedikit ya. Minta Gemini rubah. Set the image height with inline. Ini kamu harus bahasa harus ngerti nih, inline style and set to 100 pixel. Nah, jadi diganti sama dia di sini tuh banner style height 100 pixel. Oke, kita coba balik ke sini lagi ya. Insert konsol ini masuk ke display banner ads. Nah, tuh jalan ya. Nah, ini tinggal kita rubah aja. Kita mau berapa? 100, 250 misalnya. Oke. Nah, jadi kita baru bikin script sederhana nih untuk inject banner. Kita sebutnya banner lah. Ya. Oke. Ya. Nah, jadi di sini eh, scriptnya ya tadi di sini ya. Balik lagi di sini. Jangan lupa di copy. Tadi kita setnya berapa? 150 kalau nggak salah ya. Ya, 250 pixel ya, 250. Berarti di sini kita set 250. Oke, kita udah punya script ya. Kita udah punya script untuk di-trigger nih. Ya, jadi scriptnya udah jadi, ya script sederhana nih udah jadi. Kita mau trigger, dia ada di atas ini tampilin banner. Ya, scriptnya udah jadi. Nah, gimana versi GTM-nya? Ya, oh sorry, ini harus dipanggil. Ya, dipanggil display banner ads. Ya, ini udah jadi tuh. Sekarang gimana cara pakai GTM-nya? Oke, pakai GTM-nya segini. Ya, jadi trigger halo ini kita ganti nih. Jadi kita bilang di sini nama tag-nya adalah inject banner ads ya. Ya, di sini kita inject JavaScript, kemudian di sini kita kopas functionnya. Functionnya kita pas ke sini. Ya, ini functionnya, ini banner ads-nya. Oke, di sini panggil. Oke, kemudian kita save. Ya, inject banner ads sudah selesai. Ya, kemudian kita save ulang ya. Jadi ini kita matiin aja semua, kita matiin. Kita preview lagi biar dia saving lagi. Nah, di sini ada error nih. Kenapa error? Karena Google Tag Manager itu supportnya bahasa JavaScript tradisional yang 2015 punya. Nah, jadi yang perlu kita lakukan apa kalau kayak gini? Oke, change the script to traditional JavaScript supported by Google Tag Manager. Ya, nanti sama dia di convert nih. Tuh, jadi versi lama. Ya, bedanya apa? Bedanya satu, ini pakai konstanta, di sini ganti var gitu. Ya, jadi kalau pakai GTM dia eh, cuma bisa JavaScript tradisional. Nah, ini kelemahan kedua nih. Old JavaScript ya, yang 2015 namanya. Ya, jadi kelemahannya Tag Manager. Oke, kita udah ganti, kita beresin di sini. Ya,
Kita ganti apa yang baru, copy. Ya, di sini saya ganti functionnya. Nah, ya, display banner ads segala macam, kita save. Nah, kita preview ulang. Ya, recommended event, kita lihat di sini. Tuh, langsung dia ada. Ya, jadi kontennya udah ada tuh. Ya, nah kita masuk ke home. Dia hilang, kita masuk ke sini lagi. Dia ada lagi. Ya, jadi kita tuh nginjek sesuatu tanpa berubah CMS segala macam. Nah, ini kehebatannya si Google Tag Manager. Ya, wah Pak, ini ternyata saya klik, saya mau ada linknya nih. Ya, jadi kamu tinggal find di AI lagi aja. Ya, nah, jadi kamu tinggal main di AI lagi aja. Kamu kasih ke Google, here's the latest script. Ya, tadi kita ganti 250 ya. Nah, kamu kasih instruction di sini. Instruction. Ya, when visitor click the image, put link or redirect to misalnya Doksa Digital website kita. Aduh, ini dia salah terima lagi. Klik the IMG tag gitu ya. Coba kita lihat. Nah, ini udah benar. Masuk ya. Link, ref, find child ya. Oke. Kita kopas lagi. Balikin ke sini. Please. Ya. Save. Ya. Kita preview. Ya, nanti. Nah, itu udah bisa di link. Ya, klik. Nah, ya, jadi kita baru aja belajar eh, tentang 3 hal ini ya. Apa itu variabel, apa itu tag, apa itu trigger. Nah, ini nanti berkembangnya banyak. Tapi karena kita sekarang konteksnya adalah injek HTML, ya cuma HTML. Nanti pada prakteknya ada banyak tag yang bisa kita lakukan. Ya, bisa Google Ads, Analytics, dan lain sebagainya ya. Nanti kita akan bahas di kesempatan lain. Sekarang saya mau kasih konsepnya ini. Oke, sampai sini ada yang mau tanya? Ada yang mau ditanya? David? Ya, aman? Masih paham? Oke. Ya. Selanjutnya, kalau ini udah beres semua, kamu harusnya submit untuk diimplementasi secara permanen. Maksudnya apa? Biar publik bisa lihat perubahannya. Ya. Jadi harusnya setelah ini setelah beres, ini submit. Ya, inject banner ads. Ya, nama versionnya. Kenapa ini penting? Karena kamu kalau di Google Tag Manager, kamu bisa mundur nanti ke versi-versi sebelumnya. Ini publish. Ya, bedanya apa? Bedanya kalau kamu belum publish, kamu cuma bisa ngetes pada saat dia di dalam environment preview. Tadi kan kita pakai preview ya. Tapi kalau udah dipublish seperti ini,
Berarti udah permanen nih. Berarti kalau kamu buka pakai Firefox di sini dia udah jalan. Tuh, udah jalan dia. Ya. Oke, nah sekarang tugasmu ya, ini kan kita latihan nih. Ya, tugas David adalah ya, nah, ya ini saya kasih linknya lagi. Oke. Nah, saya minta kamu di analytics ini kamu buat ya. Ya, jadi ini saya hapus. Kamu buat hal yang sama. Ya, ini saya hapus. Variabelnya saya hapus. Variabel mah kita nggak bikin variabel baru ya. Cuman sih trigger ya. Triggernya kamu coba bikin lagi. Ini ya. Saya kasih kamu akses di sini ya. Lihat ya, saya sudah add emailmu. Saya udah add emailmu ya, dari David ya. Belum di accept nih. Ya, nanti tolong di accept. Kemudian kamu bikin hal yang tadi saya demokan. Oke? Ya, kalau udah kabari saya. Ya, kalau bingung juga colek saya biar saya bisa lihat kamu masih belum pahamnya di mana. Ya. Jadi ini udah saya undo lagi ya. Oh iya, kamu sekarang nggak bisa publish, nggak apa-apa. Kamu main di preview mode aja. Jadi begitu di preview udah jalan, kamu kabarin. Ya, gitu. Nah, ini udah hilang lagi nih. Jadi kalau kita balik ke sini, karena saya sudah publish, saya hapus, saya publish. Jadi sekarang kalau kamu lihat dari ini udah hilang dia. Analytics note, analytics note. Nah ini udah hilang nih. Saya refresh. Masih ada. Bentar. Harusnya udah nggak ada sih. Bentar, ya. Ini kena catch saja. Bentar, kok dia masih ada ya? Udah nggak ada sih harusnya. Ya. Ini masih nge-catch saja nih. Harusnya sih udah nggak ada. Coba kita buka di browser lain. Harusnya udah nggak ada. Ya. Itu link gambarnya ada di WhatsApp. Ya, kamu cek di WhatsApp. Ya, saya tulis di WhatsApp. Ya, link gambarnya ada di WhatsApp. Sip. Ya, silakan coba buat ya. Nanti saya mau tag. Ya, moga-moga kamu cukup paham. Thank you ya, David ya. Yuk.